Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita Pelkat PKP pada sore hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, tidak pernah mengurangi semangat kami untuk memuji memuliakan Tuhan, dan bahkan beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini kami dari Pelkat PKP datang menghadap Dikau pada sore hari ini, dan tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Ampuni dosa pelanggaran kami, supaya kami layak untuk membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Mari kita masuk dalam pembacaan kita dari Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 17 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39 yang berkata, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnyalah ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, 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 haleluya. Nah, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini dari 1 Samuel 17 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39 dengan sebuah judul renungan firman Tuhan yang diberikan oleh Sinode kepada kita, Iman Warisan Intangible. Nah, dalam bacaan kita saat ini, kita dapat melihat ada dua cara yang berbeda yang dipakai menghadapi musuh yang bertubuh besar ataupun yang bertubuh raksasa. Yang pertama, Raja Saul mengandalkan kecanggihannya dan mengandalkan senjatanya yang begitu canggih. Tetapi Daud hanya memakai senjata seadanya. Namun Daud di sini mengandalkan Tuhan sehingga ia tidak takut kepada musuhnya, bangsa Filistin itu, terlebih kepada Goliat yang bertubuh besar. Nah, di sini terbukti Daud memiliki hati yang berani, dan Raja Saul menjadi tawar hati melihat keberanian Daud. Dan kita juga dapat melihat iman warisan intangible, sosok Daud yang masih muda yang diremehkan oleh saudara-saudaranya. Dan juga Saul yang berkata, "Tidak mungkin engkau dapat melawan orang Filistin itu yang punya pengalaman lebih unggul dari anak Isai." Ini terdapat dalam ayatnya yang ke-33, ibu-ibu, sebelum pembacaan kita. Namun dari perkataan Saul tidak dapat mengurangi semangat Daud, terlebih untuk melemahkan imannya dalam menghadapi musuh.
Daud mengingat kebesaran akan kuasa Tuhan, bahkan juga dengan campur tangan Tuhan di waktu sebelumnya. Nah, di ayatnya yang ke-37 dalam pembacaan kita, Daud berkata, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Maka dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Palestina. Itu kata Daud dengan keyakinan imannya. Nah, pengalaman Daud bersama dengan Tuhan dalam menghadapi musuh dapat mendorong kita untuk berpikir positif, bahkan juga dengan bersikap optimis. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun kita percaya Tuhan pasti akan menolong. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, namun kecenderungan manusia lebih memilih dengan cara Saul dalam menghadapi situasi yang ada. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dengan segala sesuatu yang dimiliki, maka timbullah sikap kesombongan, lupa ataupun tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu semua berasal dari Tuhan. Kita lihat bukti ketika Tuhan undur diri dari Raja Saul, maka ia pun menjadi tawar hati. Oleh sebab itu, kita bisa belajar dari Raja Saul, ibu-ibu yang terkasih. Buanglah kecongkakan, jangan pernah kita melihat, jangan pernah kita menilai, jangan pernah kita mengukur apa yang kita miliki mampu untuk menyelamatkan kita. Jangan sekali-sekali, ibu-ibu yang terkasih, karena itu semua adalah hanya titipan Tuhan. Karena itu ibu-ibu yang terkasih, itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan Allah kepada kita. Jadi jangan pernah kita menyombongkan diri kita, jangan pernah kita menyombongkan apa yang kita miliki, tetapi itulah kita pakai alat untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau sudah Tuhan mempercayakan itu kepada kita, kalau sudah Tuhan titipkan itu kepada kita, mari kita pakai alat untuk bersyukur kepadanya. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan mari kita juga dapat belajar dari Daud, seorang gembala yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu ada dalam kepatuhan. Ia tidak pernah meragukan akan kuasa Tuhan di dalam melengkapi dirinya, dan itu telah terbukti. Ia boleh dimampukan dalam mengalahkan semua musuhnya, yaitu terlebih dengan bangsa Palestina, yaitu Goliat yang bertubuh besar itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikian juga di dalam hidup kita pada saat ini, untuk kita tetap ada dalam rendah hati. Jangan kita pernah untuk meragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kemampuan kita untuk melakukan setiap pelayanan yang dipercayakan. Jangan pernah mengukur kemampuan kita, karena Tuhan akan memampukan kita, ibu-ibu yang terkasih. Jangan pernah menilai diri kita, karena dari sejak dalam kandungan Tuhan sudah mengenal kehidupan kita. Bahkan dalam masa sejak kandungan kita sudah Tuhan utus akan mempersiapkan dalam pelayanan yang ada. Bahkan juga ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah mengandalkan kemampuan kita sendiri, karena Tuhanlah yang akan memampukan kita. Karena Tuhanlah yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan membimbing. Jangan pernah takut, karena Tuhan akan memberikan keberanian bagi kita.
sehingga kita kuat. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sudah melakukan pemilihan pengurus dan pelayan yang baru. Namun di saat pemilihan itu ada banyak yang menolak. Aduh, saya belum siap. Aduh, saya tidak mampu. Aduh, siapa sih diri saya ini? Kalau pada saat ini saya dipilih menjadi pengurus, saya tidak mampu. Loh, kenapa kita meragukan Tuhan? Kan Tuhan yang memampukan kita. Tetapi intinya di sini, mari kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan, maka kita pun akan dimampukan. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, yakini pujian ini supaya kita boleh disiapkan untuk melayani Tuhan, supaya kita boleh menerima panggilan Tuhan. Ayo, ada yang tahu Gita Bakti 120? Yesus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan kuasanya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Hayati firman Tuhan ini, ibu-ibu yang terkasih. Tuhan akan menyertai selamanya. Tuhan tidak menyertai sementara. Karena di sini Kristus yang memanggil diri kita semua untuk melayani Dia. Jangan pernah takut. Tuhan yang memanggil kehidupan kita untuk melayani, untuk mewartakan akan kebenaran firman-Nya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu tidak akan menyertai bersifat sementara, tetapi Tuhan akan menyertai selama-lamanya, ibu-ibu yang terkasih. Oleh sebab itu, janganlah kita pernah takut untuk melayani Tuhan. Janganlah menolak panggilan Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil, karena Tuhanlah yang mengutus kita, maka Tuhan akan membimbing, maka Tuhan pun akan memperlengkapi pelayanan kita. Tuhan tidak mempermalukan umat-Nya. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini dengan menghayati pujian NKB 125 untuk kita boleh maju melayani Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Mari berikan jawaban ketika kita sudah mendengar panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengarlah panggilan Tuhan dan marilah kita mengikut Dia dengan melayani lebih sungguh,
dan melayani dengan tulus tanpa pamrih, sebab Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Selamat melayani ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jangan pernah untuk meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.